Selamat malam. Saudara, kita lihat sekarang kan di depan juga ada perayaan Natal, di mana-mana di mall juga ada pernik-pernik Natal ya, baik itu pohon Natalnya, kemudian lampu-lampu, hiasan dan lain-lain. Nah, sekarang masalahnya begini, Saudara. Ya, kalau Natal itu dulu ya untuk yang pertama kali, ya wajarlah kalau bicara tentang turunnya Tuhan Yesus ke bumi. Wajarlah bicara tentang tujuannya Tuhan turun ke bumi. Tetapi saudara, kalau sudah Natalnya 2000 kali dirayakan, kita selalu ngomong hal yang sama lagi, pasti tidak asik. Kenapa? Kalau saudara nonton film katakan, ya setengah, tiba-tiba film itu balik lagi ke awal, dimulai lagi, baru setengah lagi, mundur lagi ke awal, seperti kalau dulu kita pakai kaset itu, DVD, bukan DVD tapi Betamax itu. Misalnya ada masalah di situ, dia rewind lagi ke awal. Setengah lagi, mulai lagi dari awal. Kira-kira seneng enggak nonton? Pasti kenapa kita enggak seneng? Karena kita sudah tahu awalnya dan kita mau tahu kelanjutannya kan? Kita mau tahu kelanjutannya, terus gimana? Masa ulang lagi mulai awal pertama, loh ini kok ulang sini. Saya sudah tahu. Yang saya sekarang ingin tahu adalah kelanjutan film ini apa, kelanjutan ceritanya apa, kan begitu? Bahkan mungkin katakan sudah hampir tamat, tiba-tiba dia balik lagi ke tengah-tengah. Wah, kesel pasti lu. Kok balik mana? Betul? Nah, itu sama terjadi saudara kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Kalau itu selalu ceritanya tentang kembali Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Kembali Yesus turun ke bumi untuk apa? Menyembuhkan, kembali untuk menebus dosa. Itu kembali bolak-balik ke titik nol lagi, ke garis start. Dan kalau orang saudara bayangkan, kalau perlombaan dia sudah maju, balik lagi dia ke garis start, pasti kena diskualifikasi, tidak akan menang. Betul? Coba saudara bayangkan, mau katakanlah lomba lari 10 km, sudah 5 kilo dia lari, dia balik lagi ke awal. Tidak akan jadi pemenang dia. Iya kan? Kenapa? Dia harus terus maju kan? Nah ya, saudara, sekarang kita mau perhatikan ya. Ketika Tuhan datang ke bumi, dia tidak datang kepada bangsa yang belum beragama. Dia tidak datang kepada bangsa yang tidak mengenal dia, bangsa yang masih menyembah yang bukan Allah Israel. Tetapi dia datang kepada bangsa yang sudah tahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, dan sudah punya kitab lengkap dari Kejadian sampai kitab Maliaki. Loh, zaman Tuhan Yesus sudah ada sampai kitab Maliaki. Kondisi yang sama juga, saudara, persis terjadi seperti sekarang ini. Kenapa kita Kristen sudah menyembah Allah yang disembah oleh Allah Ishak, Abraham dan Yakub? Persis seperti orang Israel zaman itu. Tetapi sekarang makna Natalnya apakah saudara kembali ke zaman itu lagi? Ini yang jadi masalah. Saya pun saudara terus terang, saya paling tidak suka hal-hal yang berulang-ulang disampaikan, berulang-ulang diajar, karena itu menimbulkan kejenuhan, satu. Kedua, itu menimbulkan rasa jengkel, kenapa sudah tahu kok diulang-ulang. Ketiga, itu menimbulkan keacuhan, karena sudah diulang-ulang terus-menerus, tidak ada yang segar lagi. Jadi acuh. Coba saudara katakan ya, makan ayam yang paling enak, tapi seminggu itu ayam itu terus. Ya, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, itu paling enak katakan itu ayam yang tidak pernah dimakan, masakan yang gimana dah misalnya ya. Coba 3 hari aja saudara mau muntah makan itu. Mungkin yang pertama, wah enak, kedua kali masih enak, ketiga kali masih enak, besoknya wah ini lagi. Bosan tak? Betul saudara. Makanya banyak orang Kristen ini sebenarnya juga satu, ya. Di hati mereka sudah blenger, saudara. Tapi cuman karena dia Kristen, ya dia harus dengar. Padahal sudah nek. Kenapa ngomong itu lagi? Ngomong itu lagi, kita sudah tahu. Coba ngomong kelanjutannya apa? Ceritanya jangan diulang-ulang berkali-kali. Saudara pun dengar hal yang lucu berkali-kali, tidak akan tertawa, betul? Betul, pertama mungkin, wah terbahak-bahak. Besok udah sulit tertawa lagi, kenapa? Karena sudah tahu, udah tidak lucu lagi kalau berulang-ulang. Saya pun saudara, kan ada kalau kita naik pesawat, ada kalau kita naik itu ada acara Just for Love namanya. Ya hanya untuk tertawa itu acaranya ya. Itu kan lucu-lucu. Ya, itu. Saya kalau pertama nonton bisa terbahak, saudara, lucu-lucu. Tapi kalau kedua saya sudah tahu habis itu gini-gini, tidak bisa ketawa sama sekali, saudara. Nggak sama dengan orang Kristen. Mungkin pertama dia susah, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Amin. Ya, tapi tiap kali pendeta khotbah dengar begitu, tidak lucu lama-lama, saudara. Betul? Kenapa? Karena kembali tidak adanya pewahyuan. Jelas, saudara. Ya, tidak ada pewahyuan.
Yuan, sehingga itu menjadi bosan. Alkitabnya sama, kalau ada pewahyuan tidak bosan. Alkitabnya sama, tapi pewahyuannya tidak ada, membosankan. Oke, sekarang kita mau lihat, saudara, ya. Kondisi orang Israel waktu Tuhan datang ke bumi. Sudah beragama, betul. Sudah menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah benar. Tetapi masalahnya saudara dan saya kita mau perhatikan ya. Ketika Tuhan mulai mengajar, ternyata yang dimaksudkan Tuhan berbeda dengan yang mereka mengerti. Yang diinginkan Tuhan berbeda dengan yang mereka inginkan. Standarnya Tuhan berbeda dengan standarnya mereka. Fokusnya Tuhan berbeda dengan fokusnya mereka. Begitu banyak perbedaan antara Tuhan yang disembah dengan umat yang menyembah. Alias tidak ada titik temu. Sekarang kita mau lihat satu persatu. Saudara, saya yakin yang suka baca Alkitab setiap hari dengar khotbah tahu. Yang pertama coba. Ya. Tidak ada persamaan antara pengertian yang Tuhan maksudkan dengan yang umatnya mengerti. Seringkali tidak ketemu. Coba lihat apa. Umatnya merasa memiliki Tuhan. Umatnya merasa memiliki Tuhan. Terus apa? Ketika mereka dijajah oleh Romawi, mereka berharap Tuhan tolong. Ketika mereka sedang hidup dalam penjajahan, mereka berharap yang diutus itu adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari orang Romawi. Ternyata tidak. Tuhan diutus untuk apa? Mengajar mereka, menembus mereka. Tidak ada urusannya dengan melepaskan dan memerdekakan mereka. Udah beda pendapat. Dua. Terus saudara lihat lagi ya. Ketika Tuhan turun ke bumi, Alkitab bilang apa? Dia datang kepada umat kepunyaannya. Tetapi umat kepunyaannya menolak dia. Betul? Sudah pernah dengar ayat itu tuh, saya nggak ulang-ulang. Ya dari tadi saya cari ayat-ayat, Tuhan seperti tutup mata saya. Kamu nggak usah khotbah, cuman kaleidoskop aja, ulang aja. Ya, karena sudah hafal semua, sudah tahu ayatnya bunyinya begini, ada, wis gitu aja lanjut. Ya. Terus saudara lihat apa? Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka melakukan kewajiban agamawinya. Tapi di satu pihak mereka merasa memiliki Tuhan, tetapi di pihak lain Tuhan tidak bisa memiliki mereka. Coba kalau saudara dan saya susah, aku punya Tuhan, Tuhan tolong. Amin. Loh, semua merasa punya Tuhan dong. Yesus tolong saya anakmu. Tapi kalau saudara dan saya ukuran seorang anak itu kan jelas. Kelakuan seorang anak jelas. Kedudukan seorang anak jelas. Haknya jelas. Kewajibannya jelas. Namanya dia anak. Amin. Loh, namanya anak kan harus disekolahkan. Betul. Ya apa enggak? Kita disekolahkan Tuhan, dididik Tuhan. Tuhan enggak enak Tuhan. Berkatain enggak usah dididik. Enggak usah diajar. Berkat aja yang aku butuh. Amin. Coba perhatikan. Jadi kalau saudara dan saya lihat. Mereka sudah beribadah. Mereka sudah merasa Tuhan itu milik mereka, tetapi Tuhan tidak memiliki mereka. Kenapa? Jelas kan saudara? Alkitab bilang, dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi mereka menolak dia. Berarti apa? Banyak sampai hari ini orang Kristen merasa memiliki Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak memiliki dia. Contohnya namanya memiliki saudara. Itu jelas misalnya, ya kan? Kalau keluarga ini, orang tua ini punya anak, berarti anak ini kan bisa diatur dia, ditegur dia, dimarahi dia, disuruh sekolah. Amin, jelas toh. Namanya anaknya, betul. Lah kalau anak ini tidak mau sekolah, tidak mau diatur, tapi cuman kerjanya minta uang aja, terus habis itu hilang. Suruh sekolah, bolos, cuman pokoknya uang. Pakai belanja. Pokoknya orang tua wajib menanggung kebutuhan anak-anaknya. Kira-kira bagaimana model begini? Ada. Iya kan? Yang namanya milik, saudara. Berarti apa? Kita merasa memiliki Tuhan, apakah kita dimiliki Tuhan? Ini yang jadi masalah. Iya kan? Tuhan mengasihi kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Masalahnya di situ. Banyakan kita, Tuhan, aku ada masalah, tolong! Tuhan! Tuhan bilang kalau gini tuh datang. Betul, kalau nggak ada kebutuhan susah dipanggil. Amin. Kalau nggak ada masalah, malas muncul. Amin. Nah, ini milik atau apa? Seringkali Tuhan tidak punya hak mengatur, menegur, memimpin, mengajar, dan macam-macam. Haknya terbatas. Haknya cuma menolong, memberkati, mempromosikan, membuka jalan. Loh, itu bukan hak, itu kewajiban, saudara. Halo? Makanya, kalau saudara dan saya perhatikan, ya, Kristen ini parah. Kenapa? Selalu bilang Tuhannya dekat sama dia, tapi Tuhan bilang aku tidak rasa dekat sama kamu. Loh, saya sering saudara dalam perjalanan hidup saya banyak orang yang sok karib, sok dekat. Banyak. Pasen.
Dulu Pak Hasan sering ngisi di tempat saya. Kalau sudah ngomong gitu dia mau apa? Saya langsung tangkap. Habis itu dia mau, Pak Hasan tolong doakan saya. Itu sok kenal, sok karib. Oke lah, saya pernah ngisi di tempat dia beribadah di sana, tapi kan saya tidak kenal dia, saya nggak tahu dia siapa. Ketika butuh mulai sok kenal, ya toh, sok dekat. Pasir. Dalam hati saya, siapa orang ini? Yuk kita fair-fairan, saudara. Dia merasa dekat karena butuh, sedangkan saya tidak pernah merasa dekat dengan dia. Nah, kita sama orang Kristen. Tuhan, betul? Engkau bapakku. Tuhan bilang, apa bapakmu, jongosmu disuruh gini, suruh gitu. Amin. Loh. Jujur aja saudara. Saya nggak tahu kenapa di akhir ini disuruh khotbah begini. Ya, tadi saya duduk Tuhan bilang, aku datang kepada umatku menolak aku kok. Mereka bilang merasa memiliki aku. Kalau ada apa-apa mereka rasa aku punya Tuhan yang hebat. Tapi aku tidak pernah memiliki mereka nggak bisa diatur. Terus, apalagi saudara? Ya, jadi Tuhan menjadi Tuhan mereka, betul? Tapi mereka tidak jadi umat Tuhan. Buktinya coba lihat, waktu Tuhan datang kepada umatnya di Mesir. Tuhan mau menunjukkan, kan aku mengambil kamu menjadi umatku, betul? Diambil jadi umat. Di perjalanan, diajar, diturunkan hukum-hukum. Semua nolak. Maunya apa? Kok kami diajak muter-muter tempat begini, terus ini tempat yang gersang, ini tempat kering. Kami tidak mau, kami mau balik. Kenapa? Sulit diajar. Terus apa lagi? Fokusnya cuma kepada kenyamanan hidup, bukan perubahan hidup. Padahal waktu dalam perjalanan, saudara, ya, kalau di zaman kuno, itu kan ada 3 jalan menuju ke Mesir. Jadi orang Israel itu saudara bukan tidak tahu pergi ke Mesir lewat mana. Tahu dia saudara. Pulang ke Kanaan pun tahu lewat mana. Tahu semua saudara. Karena itu di zaman kuno ada 3 jalan yang umum dipakai orang dari Mesir ke Israel, dari Israel ke Mesir. Sudah dari zaman kuno ada jalan. Tetapi Tuhan mau lewat jalan yang berbeda dari jalan umum. Yang biasa ditempuh oleh para kafilah, para macam-macam itu. Tuhan tidak mau mereka lewat jalan yang biasa. Tuhan mau membawa mereka jalan yang baru. Jadi 3 jalan kuno itu tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Nah, orang Kristen maunya apa? Tuhan, jalannya gini aja Tuhan. Amin. Tidak pakai doa, tidak pakai tekun, tapi tolong. Ini jalan biasa loh. Amin. Terus apa lagi? Tuhan, aku tidak kuat doa. Ya minta hamba-Mu aja yang mendoakan. Amin. Itu kan jalan yang biasa. Semua orang pasti pakai jalan itu saudara. Terus apa lagi? Tuhan, nek bisa jangan jalan yang begini. Amin. Yang carilah jalan yang tidak pakai lama, tidak pakai susah, tidak pakai kesulitan. Amin. Tuh, ya toh. Semua orang akan kepingin jalan-jalan seperti itu. Saudara. Tapi lihat kembali yuk di sini. Jadi mereka beribadah, tapi selalu klaimnya sepihak. Tuhan tidak pernah menjadi, Tuhan itu tidak pernah bisa memiliki mereka. Buktinya apa? Tuhan Yesus sendiri bilang, waktu mereka marah-marah dan lain, Tuhan Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Loh, bingung dong. Padahal mereka bilang Bapa kami adalah Allah. Saudara dengar nanti buka di Alkitab. Kan orang Israel bilang Bapa kami Allah. Yesus bilang apa? Bukan. Iblislah menjadi bapakmu. Loh, aneh dong. Ternyata mereka punya standar, mereka merasa, mereka yakin, mereka mengimani, mereka mengukur diri mereka ini. Ternyata semuanya tidak sama dengan ukurannya Tuhan, rasanya Tuhan, penglihatannya Tuhan, penilaiannya Tuhan. Semua tidak sama. Buktinya Tuhan bilang dah. Yang dikatakan apa? Iblislah menjadi bapakmu. Mereka merasa mereka ini kan enggak. Allah lah Bapa kami, dia bilang tahu waktu dia debat sama Tuhan Yesus. Saya nggak buka ayatnya, saudara yang suka baca sudah tahu semua lah. Terus lihat, berarti apa? Ukuran yang kita pakai, anggapan yang kita rasa, pendapatnya kita, penilaiannya kita, persepsinya kita, itu ngawur di mata Tuhan. Nggak ada yang cocok. Jadi standarnya Tuhan berbeda dengan standar kita. Saya ingat saudara ya, di dalam perjalanan kekristenan saya banyak belajar dari para bapak gembala saya. Bapak gembala saya yang membaptis saya, ya karena saya sekolah minggu diajak ke gereja lain, kemudian saya dibaptis di gereja lain yang dekat rumah, ya karena gereja yang lama itu jauh dari rumah saya sekitar 7 kilo, sedangkan gereja yang saya dibaptis itu cuma 1 kilo dari rumah saya. Jadi saya dibaptis di sana, ya. Itu gembala saya itu
Orangnya, bapaknya ya, bapak gembalanya sangat sabar. Istrinya kuwalak minta ampun. Jadi, kalaupun rapat gini, kalau bapaknya sudah mutusin gini, nanti, mami nggak setuju. Nah, udah, batal. Keputusan rapat diveto sama istrinya. Ya, tapi dia baik sekali saudara bapak gembala ini ya. Makanya banyak rumah tangga itu seringkali timpang. Kenapa? Salah satu baik sekali, salah satu bermasalah sekali. Itu biasa saudara. Ya, kalau bisa dua-duanya baik itu mujizat, memang sudah kemurahan Tuhan. Saya belajar dari bapak gembala saya. Jadi apapun mami, putusan mami, papi mau ngomong apa, pokok mami, denger mami. Walaupun saudara maaf ya. Waktu dia mulai mendapatkan sebuah pengajaran. Diajar wanita itu harus hormat, menghargai, tunduk. Saya melihat istrinya mempraktekannya secara jasmani. Papinya duduk di ruang pastori gereja. Terus mami tidak berani duduk sebelahnya. Mami duduk di lantai. Dia duduk di lantai saudara. Dia praktekkan secara jasmani tunduknya. Tapi kalau rapat, keputusan papi begini, mami nggak setuju dibatalin. Jadi itu cuma jasmani tunduknya. Coba tubuhnya tunduk duduk di lantai, dia nggak berani sejajar, tapi kelakuannya di atas kepala suaminya. Ini kisah nyata, saudara. Saya nggak bohong. Saya lama sekali berjemaat di sini. Jadi semua mami. Percuma papi, walaupun jadi bapak gembala, ya ternyata ibu gembala lebih hebat dari bapak gembala. Ya, saya belajar saudara, tapi saya belajar bapak gembala saya sangat tulus dan perhatian. Ya, saya sakit, saya ingat dia datang, saudara duduk di sebelah saya, dipijitin saya. Dia sayang sekali. Saya belajar, dia menjadi gembala yang baik. Walaupun pasangannya tidak menjadi ibu gembala yang baik. Ya, tapi dia baik. Kemudian, saya pindah lagi ke gereja yang ketiga. Waktu saya kuliah di Bali dan kerja di Bali. Bapak gembalanya adalah orang yang begitu tulus. Sampai gerejanya besar sekali. Sampai gereja membangun pastori. Atas kehendak dia sendiri, saudara. Sebelum dia masuk pastori, dia bikin surat. Atas kehendaknya sendiri. Ya, dia bikin surat di notaris bahwa saya hanya menempati pastori ini selama saya ditugaskan mengembalakan di sini. Bila saya dipindahkan, maka saya akan keluar. Dia tidak mengangkangi properti gereja. Dia tidak mengangkangi yang dia sudah lakukan dari perintisan 0 jemaat sampai menjadi besar. Ya. Tapi cilakanya ada. Setiap dia khotbah itu saya selalu merasa jadi orang yang salah. Saya selalu merasa saya ini terus salahnya gini, itu, ini, itu. Tiap dia khotbah saya merasa orang yang duduk lagi mau disidang pengadilan oleh jaksa menuntut ini salahnya, ini tidak benarnya, ini kelirunya. Karena dia adalah seorang pengajar. Dia nunjukkan di mana salahnya, di mana tidak benarnya, di mananya. Tanpa membangkitkan rasa salah dengan menuduh-menuduh. Dia mengajarkan pengajaran. Saudara, tulus sekali. Ya, saudara bisa bayangkan. Dia merintis dari 0 sampai jadi jemaat. Dia tidak mengklaim itu milik dia. Semua dia sendiri bikin surat pernyataan. Padahal gereja nggak urus begitu. Karena kebiasaannya kan gereja-gereja aliran Pantekosta ini yang membangun dari 0 menjadi pemilik sampai kekal kepada kekal. Biasanya diturunkan ke anaknya, diturunkan ke cucunya beranak lagi, turunkan ke buyutnya. Itu akan begitu. Saudara, tapi dia tidak. Ya, saya belajar banyak dari dia. Setiap saya datang ibadah, saya merasa saya ini jadi Kristen yang nggak benar. Padahal saya merasa sudah benar. Kenapa? Bayar perpuluhan sudah rajin. Bener toh, pergi gereja rajin. Dari Nusa Dua, dari kampus itu ke gereja. Itu kan 30 sekian kilo. Saudara. Ya, kalau sekarang saudara pergi Bali lewat bypass sudah ramai sekali. Tahun itu bypass itu sepinya minta ampun, saudara. Karena Bali zaman itu tidak seramai sekarang. Sepi, benar-benar sepi jalan itu. Ya, apalagi daerah namanya Tanah Suwung. Suwung itu bahasa Bali, sepi. Memang tanah sepi, tidak ada manusia aja sama sekali. Ya, saudara naik motor ya sendiri, saudara dan naik motor situ tidak ketemu manusia lain. Tanah sepinya. Ya, lah saya merasa sudah benar, kenapa? Hari Minggu saya ibadah 4 kali. Bayangkan.
Sesi 1 ikut, sesi 2 ikut, sesi 2 selesai saya pulang ke Nusa Dua, cuci baju apa semua selesai, balik lagi ikut sesi 3, sesi 4. Saya rasa udah benar. Tapi apa yang saya lakukan ibadah secara agamawi itu tetap ditunjukkan ini loh salahnya. Ini loh kurangnya, ini loh yang perlu diperbaiki. Jadi setiap beribadah itu bukan memuji saya bahwa saya sudah setia, bukan menjanjikan saya bahwa Tuhan akan memberikan saya ini karena menurut ukuran bahwa sudah baik. Tidak. Ditunjukkan ini kurangnya, ini salahnya, ini enggak akuratnya, ini yang semua, saudara. Sehingga kok tiap kali ibadah itu kita rasanya manusia berdosa banget nih ketemu pendeta itu. Saudara. Dia tidak mengatakan bahwa dia tuduh dari mimbar, tidak. Lewat pengajaran itu saya ukur, iya masih salah, iya masih enggak benar, iya masih keliru. Saudara. Terus dari situ saya pindah lagi karena pindah kerja toh. Ya saya singkat aja, enggak saya pindah-pindah. Ya pindah saya bukan karena suka pindah-pindah, bukan. Karena kan ikut kerjaan pindah. Nah mungkin saya misalnya kerja di Jakarta terus pergi Bali ibadahnya. Walah hebat banget tiap hari Sabtu berangkat, Minggu ibadah pulang. Ongkos itu. Ya KO ongkos. Padahal tiket zaman itu masih 100-an ribu di Surabaya dari Denpasar ke Jakarta. Itu udah gak naik Garuda itu. Terus saya gabung lagi dengan gereja lain. Yang pendetanya munafiknya nomor 1. Bibir sama hati tidak pernah sama. Di depan kita dia, puji Tuhan, haleluya, gimana kuasan? Baik. Di belakang saya ngomongin saya terus. Dari mana saya tahu keluarga saya ada jadi full timer? Dia rupanya nggak tahu keluarga saya ada jadi full timer. Karena kami ini bangsa campuran. Jadi ada keluarga saya yang 100% pribumi. Tapi itu keluarga saya, karena kan saya campuran beberapa suku. Dia rupanya nggak tahu, dia jelek-jelekin saya terus di situ. Ya. Kan lucu depan saya, hal puji Tuhan, wah gimana kok, baik sekali. Belakang saya jelekin saya melulu, saudara. Ya. Terus apa, full timer sama full timer diadu satu sama lain. Iya, saudara. Itu bisa nyata, saya enggak karang. Jadi antar full timer itu gontok-gontokan. Ya, saya belajar, oh begini, lain di bibir, lain di hati. Saya banyak belajar, saudara. Tapi bukan berarti saya mau ikuti dia, enggak. Saya lihat, ini bahaya nih model gini hamba Tuhan. Ya, nikam orang tuh dipeluk dulu baru ditikam. Ya, persis dengan salah satu daripada anak buah Daud namanya Yoab. Betul? Dipeluk dulu terus cek. Itu bukan dipeluk, dia mengasihi, enggak, ditusuk habis itu. Ya, saya ngalami, saudara. Gitu. Jadi saya belajar banyak. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Enggak jadi milik. Ukurannya, pengertiannya, persepsinya podo ngawur. Terus apa lagi? Fokusnya. Fokusnya apa? Orang Israel zaman itu apa? Saudara, imam-imamnya mengajar kalau kamu bersumpah demi emas bait suci itu sumpahnya sah. Bukan demi bait suci. Jadi fokusnya apa? Emas yang di dalam bait suci yang menjadi fokus utama. Bukan ibadah pengajaran di bait suci. Bukan hukum-hukum Taurat yang setiap hari dibaca, tetapi emas yang ada. Jadi Kristen zaman sekarang podo. Pergi ibadah pikirannya duit, kekayaan, kemakmuran, promosi. Oh, pokoknya semua bicara itu fokusnya ke situ aja. Sama, saudara. Nggak ada beda. Ya, kita mau lihat di situ. Nggak ada bedanya, sama. Iya kan? Dan itu Tuhan bilang salah. Tuhan tegur toh. Betul? Karena orang ngajar kamu kalau sumpah demi emasnya sah, kalau Tuhan bilang, lah emas di mana-mana kan sama. Emas di tangan saudara sama, betul. Yang membuat jadi itu berbeda kalau itu ditaruh di bait suci. Kalau ditaruh di brankas, sama emas tapi berbeda. Yang membuat itu berbeda apa? Lokasi taruhnya. Sama seperti saudara punya kertas koran sama kertas isi ayat-ayat Alkitab. Yang membedakan kertasnya bisa sama, tapi isinya tulisannya apa? Betul? Ya apa ya? Kertas bisa sama, tapi tulisannya. Yang mereka bilang apa sekarang di saudara? Di sini. Emasnya. Bukan bait sucinya. Jadi mereka fokusnya kepada kemegahannya. Kepada harta benda yang ada di dalam. Kepada apa lagi? Saudara perhatikan. Kekayaan di dalamnya. Bukan pengajaran di dalamnya. Zaman sekarang kan gitu kalau ibadah. Janji Tuhan. Saudara akan diberkati, diperkaya, dibikin hebat. Itu. Fokusnya ngawur. Terus lihat lagi. Saudara. Ya. Tuhan katakan apa? Mereka mempersembahkan apa yang tidak pernah disuruh persembahkan.
Apa yang tidak pernah disuruh persembahkan? Bahan-bahan bumbu masak. Yaitu jintan hitam, apalagi ketumbar dan lain. Mereka persembahkan. Tak pernah ada di kitab Musa menyuruh mempersembahkan bumbu masak. Tapi mereka mempersembahkan bumbu masak. Berarti apa, saudara? Kristen juga cenderung berlebih-lebihan melampaui yang tertulis. Iya kan? Contoh, saya pernah waktu saya habis pelayanan, saya ingat, saudara, sampai hari ini tempatnya pun saya ingat. Habis saya khotbah, selesai, terus kan ada jemaat yang nanya, Pak, saya mau nanya, ya, saya usaha, untungnya cuma sekian persen, tidak sampai 10% Pak untung saya dari modal saya. Terus, haruskah saya kasih tetap 10%? Saya jawab, tidak. Kenapa tidak? Karena kalau orang produksi, ya kalau saudara dan saya perhatikan di terjemahan bahasa Inggris itu tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya ada. Itu dikatakan untuk setiap pertambahan, ya hasil panenmu, kamu mempersembahkan 10%. Untuk setiap pertambahan. Jadi namanya tambah. Sekarang modalmu benih 1 ton, katakanlah 1 kuintal. Ya kan? Ini kan modalnya. Betul. Terus menghasilkan sekian ton. Bukan sekian ton seluruh dipotong dulu dengan modalnya toh, karena dikatakan untuk setiap pertambahan kekayaanmu kau mempersembahkan. Kalau enggak nambah enggak. Saudara, tapi waktu saya jelaskan gitu pendeta yang sebelah bilang, "Enggak, imani saja, kasih saja nanti Tuhan pertambahkan." Nah, itulah. Itu kan ngawur, saudara. Ya, karena lihat tuh seperti orang kerja, ya toh. Itu kan jelas, saudara, dapat gaji sekian. Terus dari gaji yang dia dapat, kan ada dia punya pengeluaran. Betul, untuk listrik, untuk air, untuk ini, untuk itu. Hartanya bertambah enggak? Dia katakan dapat 10 juta 1 bulan. Untuk pengeluaran ini, berapa pertambahannya? 10 juta? Enggak tuh. Paling mungkin 3 juta dia sisa. Nah dari situlah seharusnya per bulan itu dihitung. Bukan dari 10 juta. Karena kan hartanya tidak bertambah 10 juta walaupun gajinya 10 juta. Karena akan habis untuk biaya ini, biaya itu. Dari pertambahan harta. Jelas. Seorang petani dari mana? Pertambahan dari modal dia, dari benih dia, dari upah ngerjakan. Dia panen, dia punya sawah, ngerjakan sawah dan lain-lain. Itu kan semua ada biaya. Bukan berarti kalau dia dapat katakan 10 ton panenan. Itu 10 ton hasil bersih yang akan menjadi pertambahan hartanya. Enggak. Tapi zaman sekarang enggak mau tahu. Dari situ. Saudara. Ya, makanya saudara di sini punya muda-muda juga mesti belajar bahasa Inggris banyak. Jadi bahasa Inggrisnya jelas. Saudara, untuk setiap pertambahan harta kekayaan. Kalau saudara gaji katakan 5 juta, pakai 5 juta semua. Tidak ada sedikit sisa, makan, anak punya biaya sekolah semua, habis. Ya sudah, hartamu tidak bertambah. Asetmu tidak bertambah. Gitu loh. Tuhan itu tidak, maaf saudara, Tuhan itu juga ahli ekonomi yang luar biasa. Dia bukan, maaf kata, dia bukan mau pemeras. Pokok tidak mau tahu, pokok dari gajimu seluruhnya. Ya, kantor pajak pun saudara. Ya kan ada dari penghasilan berapa, ya toh. Nanti kan ada hitungannya, perinci-perinci yang lain-lain semua ada. Ya, jadi apa? Menambah-nambahi. Kenapa, saudara? Lihat, ya. Kenapa Tuhan bilang jelas? Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ketika orang cenderung melebih-lebihkan suatu hal, maka dia akan habis tenaganya, pikirannya, waktunya untuk mengerjakan yang berlebih-lebihan itu. Kemudian melupakan atau tidak mengerjakan yang juga harus dia kerjakan. Contoh, kalau saudara dan saya sekarang berlebih-lebihan cari uang. Terus, saudara dan saya karena berlebih-lebihan cari uang, habis waktu cari duit, tentu saja kerjaan yang lain akan terbengkalai. Apa? Baca firman, tidak punya waktu. Ya toh, pasti itu sudah berkorban. Terus apa lagi? Berdoa, baru 2 menit sudah ngorok. Semua akan, yang dilakukan itu, mestinya semua dilakukan karena berlebih-lebihan melakukan satu hal, akan tidak melakukan yang lain. Contohnya, sebagai orang tua,
Ya, dia sibuk misalnya bagaimana keluarganya supaya cukup bahkan berlimpah. Akhirnya apa? Waktu untuk keluarganya akan berkurang. Waktu untuk ngumpul anak-anak akan berkurang. Pasti begitu. Nggak bisa tidak. Padahal Tuhan itu Tuhan yang seimbang. Iya kan? Saudara, kita mau perhatikan di situ. Ketika Yesus bicara, dia memberitahu mereka apa? Kamu jangan melebih-lebihkan lakukan sesuatu, tapi kemudian kamu tidak lakukan hal-hal yang lain. Jadi tidak bisa misalnya saudara juga jadi anak muda misalnya yang hadir. Saya cari Tuhan terus Pak. Terus? Sudah malas saya ngelamar kerja Pak. Saya cari Tuhan aja di gereja. Wah ini kan ngawur namanya. Betul. Kecuali saudara mau jadi pendeta silakan. Kalau tidak kerjalah keluar. Pergilah ibadah hari Minggu. Karena di gereja nggak ada pembagian uang tiap minggu. Yang ada pengumpulan uang. Jadi tanam itu. Ya. Terus saudara lihat lagi. Ya. Apalagi yang banyak sekali yang keliru di pandangan mereka, di ukuran mereka. Ya, kembali makanya Kristen ini saudara dan saya tidak boleh pakai perasaan. Rasanya saya sudah benar Pak. Pasti pakai firman Tuhan. Terus apa lagi? Ukurannya apa kata Roh Kudus dalam hidup kita, bukan apa rasanya kita. Ya, saya ingat dulu kan saudara ketika Tuhan bilang kamu jadi hambaku. Lah Tuhan kan saya sudah jadi anak yang baik. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya sudah jadi anak muda yang baik Tuhan. Saya bilang, saya ukur diri saya dengan anak muda Kristen lain yang jelek. Jarang ke gereja. Ya saya hari Minggu 4 kali, ayo. Sini siapa yang 4 kali, 4 sesi ikut di gereja, siapa? Katakan, enggak ada pasti. Saya 4 kali tiap hari Minggu. Kurang baik apa? Anak muda yang lain kadang sekalipun enggak ikut. Atau ikut tapi enggak konsentrasi. Loh ya, saya udah baik 4 kali nih. Saya ukur dengan ukuran saya. Terus apa? Bayar per puluhan? Bah, lancar. Saya bayar. Anak banyak, orang Kristen lain tidak bayar. Udah bener diukur sama yang tidak loh. Selalu saya ukur dengan yang tidak. Saya tidak ukur dengan yang lebih. Ya, semua kita begitu, amin. Kayaknya cukup baik Pak dibanding dengan orang yang kurang baik. Ya memang semua kita akan begitu. Ya. Terus Tuhan bilang jadi hambaku. Loh, kurang baik apa saya? Ya doh. Terus apa? Saya pergi diskotek paling minum-minum Tuhan. Enggak yang aneh-aneh. Habis berat kepala saya pulang. Enggak bikin kacau, enggak ngawur. Saya pulang habis itu. Baik saya tidur. Besok pagi saya kerja. Orang kan banyak minum sampai mabuk-mabuk. Saya enggak Tuhan. Saya memang minum tapi kan enggak mabuk. Saya selalu merasa saya sudah benar. Kenapa? Saya sudah cukup jadi Kristen yang baik. Persis dengan umat Israel zaman itu. Betul? Dia datang kepada umat miliknya. Tetapi umat miliknya tidak mengenal dia. Umat miliknya menolak dia. Seperti itu saya. Waktu Tuhan bilang jadi hambaku. Loh, enggak mau. Saya merasa punya Tuhan yang harus memberkati saya di pekerjaan saya. Harus memberikan saya gaji yang baik. Harus memberikan saya komisi yang baik. Karena kami kerja banyak komisinya. Gaji kami tidak perlu ambil. Itu tidak ada artinya gaji kami. Komisi kami berlipat-lipat daripada gaji pokok kami. Jadi apa? Saya tidak menjadi milik Tuhan. Saya cuma mau beribadah jadi umat Tuhan. Bu milik, sorry enggak. Kenapa? Loh saya enggak cita-cita jadi pendeta. Terus Tuhan bilang jadi hamba aku sudah beribadah loh. Sudah beribadah. Lihat, bukankah semua Kristen itu banyak seperti itu? Aku sudah ibadah, aku udah rajin. Kalau Tuhan mau atur aku, sik tak. Kalau rencanamu kayak gitu, Tuhan aku enggak kepingin seperti itu. Kita belum menjadi milik Tuhan. Ya, kita belum menjadi milik Tuhan. Lah, terus kalau Tuhan kita mau miliki, kita rasa kita miliki, Tuhan bilang aku aja enggak bisa miliki kamu, kok kamu mau miliki aku? Kamu miliki aku jadi apa? Kalau terjadi dua pihak, kita memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita, saudara, kita akan memperlakukan Tuhan dengan cara yang layak. Tapi kalau kita merasa kita memiliki Tuhan, tapi kita tidak dimiliki Tuhan, kita akan memperlakukan dia tidak lebih hanya kuli, jongos, tukang nyembuhkan, tukang bayarin utang, tukang buka jalan, dan lain-lain. Tapi kalau kita menjadi milik Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Apa maumu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan? Apa perintahmu Tuhan? Tuhan akan diperlakukan layak. Tapi kalau tidak, Tuhan tolong itu loh, tolong itu kerjakan. Ini aku mau jual ini, tolong Tuhan kasih laku. Aku cuma sekedar kuli. Tuhan jadi maklar, tukang lakukan barang. Ingat,
Ketika kita tidak menjadi milik Tuhan, maka kita memperlakukan Tuhan tidak layak. Tapi kalau kita menjadi milik Tuhan, kita akan memperlakukan dia dengan hormat. Kita akan banyak mendengarkan dia, peduli kepada dia. Kemudian, saudara dan saya lihat lagi, ya. Teguran-teguran kepada umat Tuhan. Betul, zaman itu orang Israel. Sama dengan zaman sekarang, orang Kristen. Apalagi yang Tuhan tegur kepada mereka? Saudara, perhatikan, ya. Banyak ragi-ragi katanya. Betul? Betul? Tuhan bilang waktu murid-muridnya nyebrang apa? Tuhan bilang, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Muridnya, loh kita karena enggak bawa roti. Saudara, ya, bedanya roti beragi dengan roti tidak beragi adalah roti yang tidak beragi pasti keras, padat. Roti yang beragi pasti empuk. Betul? Terus bedanya apa lagi? Saudara, zaman itu, kalau rotinya dikasih ragi, dia bisa dikasih bermacam rasa. Kalau tidak beragi, dia murni hanya, maaf, rasa gandum, tidak ada rasa apa-apa. Tetapi saudara lihat, ya, ajaran Farisi memberikan rasa. Maksudnya apa, saudara? Tidak salah saudara makan roti yang ada rasa. Itu kan ini ngomong secara rohaninya, bukan masalah roti hurufiah. Saudara, saya pun kalau saya roti tawar juga suka, saudara. Ya, tidak ada rasa juga saya suka. Di atasnya kasih madu. Yang suka itu dikasih. Supaya kenapa? Ini nambah energi, ini nambah bermacam-macam khasiat toh madunya, saudara. Ya, jangan cuma nambah tenaga, ya, tidak ada vitaminnya, tidak ada apa-apanya. Itu. Ya. Tapi maksudnya begini, saudara. Mereka maunya yang empuk-empuk, yang lembut-lembut saja. Yang keras tidak mau. Ya itu karena kalau yang empuk kan lebih enak, tidak usah kunyah lama-lama. Betul? Saudara mood aja kalau roti yang empuk itu hancur sendiri. Iya dah. Tapi kalau roti yang tidak pakai ragi, watos gigit lama, kunyah lama. Jadi maunya apa? Kalau roti seperti itu, roti yang tidak beragi, firman yang membuat saudara mikir panjang, kok gitu mau Tuhan. Terus akan mungkin bertentangan dengan pikiran kita. Mau tapi firman itu terus mengiang-iang sampai kita katakan, baik Tuhan, aku mau mentaatinya. Itu firman yang perlu dikunyah lama, tidak langsung telan. Kalau firmannya langsung telan, percaya saudara, di perayaan Natal ini Tuhan ingat janjinya. Saudara secara pribadi akan menerima kunjungan dan lawatan Tuhan. Saya paling benci kalau orang khotbah begitu. Kenapa? Mereka membuat saya ini menghayal. Mereka membuat saya ini fokusnya kepada hidup yang mudah. Padahal Alkitab bilang ketika mereka berbuat dosa, Tuhan bilang apa? Hidup mereka menjadi berat. Bukan susah loh, berat. Betul? Maka akan tumbuh semak duri, macam-macam loh. Kalau begitu mereka dikeluarkan dari Taman Eden, betul? Ya apa ya? Terus kita berharap hidup ini semua mudah. Ada masalah, Tuhan, kenapa ada masalah? Ada pergumulan, Tuhan, mengapa ada pergumulan? Loh, terus mau hidup kayak apa? Jadi mereka ingin apa? Roti yang beragi. Bukan roti, ingat, di Paskah itu tidak ada roti beragi. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan orang Yahudi zaman itu, kalau selama Paskah mereka ada roti yang beragi, orang yang menaruh ragi di rumahnya dibunuh. Nanti saudara baca di kitab Keluaran Imamat. Begitu kerasnya hukum untuk tentang ragi. Maksudnya apa, saudara? Supaya Paskahnya itu jangan ada ragi-raginya. Paskah itu murni apa? Mereka dikeluarkan untuk menuju ke Kanaan. Betul? Loh, Paskah pertama kan dikeluarkan untuk menuju ke Kanaan. Sama dengan saudara dan saya. Paskah keduanya adalah Paskahnya pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara dan saya dikeluarkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang itu tuh. Betul? Menuju. Betul? Lah, sudah sampai belum? On the way. On the way artinya bisa baru jalan menuju masih jauh, bisa setengah jalan, bisa sudah dekat, namanya on the way. Betul? Ya apa enggak? Nah sekarang sudahkah kita ini hidup dalam kerajaan terang? Maksudnya di dalam itu kita pikiran kita ini semua mau diterangi oleh firman. Namanya diterangi, disenteri. Oh ini ada sembunyi, kok ada laba-labanya, ada kalajengkingnya. Supaya ditunjukkan semua misalnya. Ya, kemarin saya sampaikan di doa malam. Kami hamba Tuhan itu jarang ketemu orang yang tulus.
Kedua, kami ketemu orang, jarang yang mau kami menyampaikan pengajaran. Kami hanya disuruh pakai karunia menubuatkan, pakai karunia melihat orang ini gimana, pakai karunia mendoakan solusinya apa. Mereka tidak mau pengajaran. Ya. Jadi supaya semua diterangi di center di mana tentang kecoaknya di mana, tikusnya di mana, supaya semua kelihatan di pikiran kita, di motivasi kita, di karakter kita dan lain-lain. Dari kerajaan gelap menuju kerajaan, sudah sampai di kerajaan terang? Pertanyaannya kan di situ. Banyak orang tuh tidak pernah tulus hidupnya. Walaupun kelihatannya memberi sesuatu. Tapi seringkali pemberian itu untuk memasukkan kita ke dalam kail dia. Kita kena kail sama dia dipancing kadang. Pasien doakan. Lah saya sudah terima barangnya dia, terpaksa saya doakan. Pasien, tolong tanyakan Tuhan. Jadi dia seringkali pancing dulu dengan pemberian. Itu dia tidak ada di dalam kerajaan terang. Masih begitu banyak tikus di otaknya. Masih begitu banyak kecoak di otaknya. Jadi saudara dan saya tolong perhatikan di sini. Menuju kerajaan terang. Supaya semuanya diterangi. Lah kalau semuanya terang, saudara, akan lantai ini pun, saudara, untuk membuktikan lantai ini benar-benar dipel bersih, gampang. Pakai lampu sorot. Betul? Kalau pakai lampu ini bisa tidak kelihatan. Sorotin aja dari situ, saudara lihat begini. Oh ini bagian sini nggak kena pel. Oh bagian sini akan kelihatan jelas. Betul? Dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Dengan ada di dalam terang yang sangat terang itu, saudara dan saya akan bisa melihat kekurangan kita masing-masing. Coba misalnya, ya saya kan kalau saudara yang suka pergi facial. Waktu saudara di facial itu, satu pakai kaca pembesar. Kalau yang salon yang benar, kalau salon kampung enggak. Salon yang itu mesti apa? Saudara dibaringkan terus kan disemprot dulu sama sambil baring itu disemprot sama uap panas supaya ini mekar semua. Karena itu akan dibersihkan komedonya dah. Nah, terus waktu dia kerja, apa yang dia pakai sekarang? Kaca pembesar. Di sini dikasih kaca pembesar, dia kerja dari atas kaca pembesar itu terus mulai pakai sendok una namanya, dikeroi itu dia punya komedo. Dia pakai kaca pembesar. Kalau enggak pakai kaca pembesar enggak kelihatan dengan jelas karena komedo itu kecil-kecil. Kecuali memang ada komedo yang gede-gede. Ada. Nah, saudara, ketika saudara dan saya dari kerajaan gelap yang semuanya tidak kelihatan, bersih, kotor, najis, semua tidak kelihatan karena gelap. Ya, coba sekarang kita gelap gulita gini. Siapa datang dengan baju dekil tidak kelihatan. Betul. Kalau lampu gini kelihatan, tapi kalau lampu super terang lebih kelihatan lagi. Betul. Oh ini ada bekas sabunnya. Gitu? Ada bisa. Oh ada bekas semprotan pewangi, bisa kelihatan. Saudara, jadi dibawa dari gelap menuju ke kerajaan terang. Di mana kerajaan itu nanti? Di surga, bukan di bumi. Terus gimana? Hidupnya mulai disoroti sama Tuhan nih loh. Kamu tikus di otakmu ini loh ya. Kenapa? Kamu tuh suka ngerjain istrimu toh, suka nipu dia toh. Ini tikus kamu nih. Ya ketahuan. Di center ada tikus sana keluar masuk. Kalau pergi gereja sembunyi tikusnya. Ya kan? Udah keluar dari gereja keluar lagi, persis kayak Tom and Jerry. Saudara. Itu jadi apa? Disoroti supaya semua kelihatan. Iya toh? Bagaimana cara disoroti? Ada dikatakan dengan terang firman. Dengan firman yang diterangkan, dijelaskan, diungkapkan. Itu akan mengungkapkan pola pikir kita, motivasi kita, tuh fokus hidup kita, semua akan terbuka. Ya karena di mana-mana banyak orang merasa, kasih gini bisa diatur, kasih gini bisa diikat. Saudara, saya bukan hamba Tuhan kemarin sore. Saya sudah melayani Tuhan berpuluh tahun. Jadi saya hafal kelakuan orang. Ya, baik, kita lanjut di sini. Jadi Tuhan datang untuk membawa mereka dari kerajaan gelap menuju kerajaan. Mereka sudah beragama loh. Loh orang Yahudi sudah beragama belum zaman itu? Sudah punya kitab suci enggak? Sudah semua. Sistem tata cara ibadah sudah. Apalagi gedung ibadah sudah, semua sudah. Tapi Tuhan mau membereskan mereka. Mereka ibadah secara agamawi. Hanya liturginya, hanya ritualnya. Saudara, hakikat ibadahnya jauh. Buktinya apa, saudara? Tuhan bilang kan? Yang aku kehendaki bukan persembahan, tetapi saudara lihat. Ternyata mereka kasih persembahan, pikiran mereka. Memang uang lebih gampang kita kasih daripada diri kita.
Ya toh? Coba saudara sekarang bawa tas dompet isi uang. Sekarang ditungguin sama golok. Saudara pilih kasih uangnya apa? Saudara tetap pegang, potong aja nggak apa-apa. Yang penting uang ini jangan diambil. Begitu? Enggak lah. Saudara, jadi kalau di sini saudara dan saya perhatikan, ya, mereka itu tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti hati Tuhan, tidak menjadi milik Tuhan. Terus apa? Melebih-lebih melakukan sesuatu dan sama sekali tidak melakukan yang lain. Betul? Kacau semua, saudara. Jadi kalau diukur dari ukurannya Tuhan, itu kan semuanya babak belur nilainya. Betul? Contohnya, sekarang belajar melukis pemandangan di kota. Loh, kalau melukis pemandangan di kota kan masih ada gedung, namanya di kota. Betul, dia lukisannya cuma gunung. Loh, cuma gunung tok. Terus kotanya mana? Ya sebelah sana di luar lukisan ini. Gitu. Kan tidak memenuhi syarat berarti. Betul. Tidak seperti yang disuruhkan kan. Saudara. Jadi coba sekarang kita mau rayakan Natal tanggal 25. Ya. Kita mau perbaiki fokus hidup kita. Motivasi hati kita. Pengertian kita. Ukuran kita sama Tuhan. Jangan merasa saya sudah baik. Ketika saudara sudah jadi orang yang sangat suka berdoa, ketika saudara masuk hadirat Tuhan benar-benar masuk, kita cuma bisa nangis. Begitu buruknya masih sifat-sifat kita. Begitu banyak yang masih perlu diperbaiki. Kenapa seringkali kita merasa kita sudah benar? Karena firman yang disampaikan tidak pernah firman yang benar. Selalu saudara akan diberkati, saudara sudah setia akan diangkat. Tidak pernah diberikan ukuran yang benar. Kalau ukurannya benar kita akan merasa Tuhan benar semua karena anugerah-Mu semua. Saya pun saudara, sering kalau saya doa saya bilang Tuhan kehendak-Mu di sini. Saya yang sudah saya lakukan masih di bawah situ, masih terlalu jauh dari yang Engkau mau. Lah kalau masih jauh sekali terus berani nuntut apa? Halo? Loh, kalau nilai saudara dianggap lulus kalau nilainya C+ katakan. Saudara dapatnya nilai D-, terus minta naik kelas. Kenapa orang Kristen terlalu banyak nuntut Tuhan? Kenapa orang Kristen terlalu berani sama Tuhan? Karena mereka tidak diajarkan ukurannya Tuhan. Yang diajarkan ukuran si pengkhotbah. Makanya di Alkitab terjemahan New Living Translation itu dikatakan banyak orang akan memperlihatkan betapa mereka ini hidup saleh. Semata-mata untuk mendapatkan uang. Di terjemahan bahasa Indonesia tidak ada. Tapi terjemahan New Living Translation ada jelas. Jadi nunjukkan kita ini, saudara-saudara kita ini umat pilihan. Kita ini terus untuk apa? Untuk dapat uang. Bagaimana caranya? Macam-macam. Saudara saya dapat visi. Saudara harus menabur. Saudara tadi saya waktu doa Tuhan bilang saudara yang hadir di sini harus menyerahkan mobilnya. Ternyata itu di terjemahan New Living Translation ada. Terjemahan bahasa Indonesia nggak ada. Makanya syukur kalau saudara suka baca banyak-banyak terjemahan, lebih ngerti. Ya, terus saudara lihat lagi. Ya, jadi sekarang apa? Dibawa ke kerajaan terang. Supaya hati kita yang masih ada luka, macam-macam semua kalau udah di center begitu terang kelihatan semua. Seperti ditaruh di mikroskop kelihatan semua. Kalau enggak, kita rasa wah sudah Pak, sudah periksa lagi. Ya dah. Oke, terus saudara dan saya perhatikan lagi, ya. Di zaman itu kan banyak aliran, Saduki, Farisi, Herodian, ya, terus ada lagi Libertini dan macam-macam aliran-alirannya. Nah, itu aliran-aliran di dalam Yahudi. Sama zaman sekarang. Saudara, aliran ini, aliran itu, aliran itu. Saudara lihat kan, Farisi dan Saduki yang paling kuat. Kalau yang Saduki itu keturunan imam-imam yang menguasai bait Allah. Itu orang Saduki karena Ananias dan itu bukan Ananias yang mati karena nipu, bukan, tapi imam besar semua orang Saduki. Terus orang Farisi itu tidak bukan imam-imam, mereka banyak juga orang-orang awam. Doktrinnya gimana?
Dua-dua bertolak belakang. Pakai Alkitab yang sama, menyembah Tuhan yang sama, tapi bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Karena mereka mengikuti penafsiran, bukan mengikuti Tuhan. Jujur saudara jadi anggota gereja aliran A, aliran B, aliran C. Yang saudara dan saya ikuti apanya sih? Penafsirannya. Yang ini menafsirkan kalau memuji harus tepuk tangan, harus full musik. Itu kan penafsiran. Yang sana menafsirkan kalau memuji harus tenang, diam, kusuk. Penafsiran. Ya dong. Jadi saudara sekarang ini beragama ikut penafsiran atau ikut Tuhan? Enggak apa, soalnya kalau memuji itu harus lompat-lompat, harus tepuk tangan, katakan kiri kananmu, jabat tangan, keliling satu-satu, harus 20 orang salami. Yang satu diam, tenang, tegak. Betul? Berlutut, bangun lagi, ya nyanyi lagi, berlutut lagi, ya dah. Itu kan penafsiran. Halo? Jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini ikut penafsiran, ya ikut Saduki, ikut Farisi, tidak ikut Yesus. Ya, kalau ikut Yesus kita tidak ribut di aliran apa, tidak urus. Saya punya kakak rohani, itu orang Protestan. Yang ngajari saya melayani itu orang Protestan. Yang sampai hari ini baptis tidak diselam, cuma disiram-siram, ceret, selesai. Tapi dia punya kepekaan sama Tuhan luar biasa, tidak masalah. Tapi kalau oleh orang yang dibaptis selam belum, dia tidak dibaptis selam, harus diselamkan. Baru sah kalau baptis Islam. Kalau gini tidak sah katanya. Loh, buktinya dia begitu peka sama Tuhan, begitu dekat sama Tuhan. Masalahnya apa? Kenapa yang diselamkan 800 kali itu tidak peka-peka? Mungkin karena kelamaan diselam rusak lubang ini gendang telinga jadi tuli. Ya, jadi saudara dan saya kembali ke sini. Yesus datang juga untuk apa? Merubah pola keagamaan orang Yahudi. Memang juga ada di situ menyelamatkan, penebusan dan lain-lain. Yang saudara sudah tahu semua, ya dong. Dia datang untuk menebus kita dari kematian. Dia datang untuk menebus kita dari dosa. Dia sudah tahu. Terus sekarang sudah tahu, terus kelanjutannya apa? Balik lagi ke cerita awal. Waktu itu di padang gembala, bolak-balik ngono. Blenger saya. Loh, saya zaman dulu saudara, masih saya jadi kaum muda pun saya belenger kalau dengar khotbah. Iya, saya bilang kalau orang nikah asal ada pemberkatan nikah, saya mesti keluar langsung. Bukan kepahitan telat nikah, bukan. Tapi pendeta saya nanti pasti ambil ayatnya dari mana? Sudah jelas. Hai istri, tunduk sama suami. Nanti ada lagi pernikahan, ayat itu lagi, tunduk lagi. Belenger, saya udah tahu dah pasti begitu mau jemaat diminta berdiri, pengantin akan masuk, saya langsung keluar. Karena itu lagi ayatnya. Masih mau nikah kan bilang bersedia, ya semua bilang gitu. Tapi waktu praktek nikah gombal semua kok, langgar semua, betul? Suami tidak mengasihi, cuman kasar, istri juga tidak tunduk, malah mendominasi. Prakteknya begitu. Cuman syaratnya harus bilang ya, ya toh, tidak mungkin. Apakah saudara bersedia? Sebentar, tergantung, tidak jadi dinikahkan. Ya toh, pendeta tidak sah kalau ini pikir sih, pasti harus bilang ya, terserah nanti, tidak apa-apa, yang penting iya dulu. Itu syaratnya. Betul saudara? Itu kan gombal semua. Saudara. Terus asal ada penyerahan anak, sama juga ayatnya. Ya toh? Maka orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, Yesus memberkati mereka. Ayatnya itu lagi, saya hafal sampai hari ini. Saudara coba, umur saya segini, saya masih hafal lekor Bapak. Bayangkan. Karena itu diulang terus. Memangnya tentang anak tidak ada yang ayat lain sih tentang anak di Alkitab? Banyak dah. Betul? Banyak sekali tentang anak. Misalnya Samuel waktu lahir dibawa ke Bait Allah. Ada atau ada itu kenapa tidak ambil dari sana? Ya, begitu banyak ayat itu ya. Terus apa kalau Natal tetap sama? Ya, dia lahir bagi kita, dia mati bagi kita. Terus kalau Paskah, ya ayatnya Paskah itu lagi, betul? Ya enggak. Ya bolak-balik belenger ya. Masa selalu ceritanya saudara setengah main film diulang lagi ke awal, setengah main film ulang lagi ke awal. Kelanjutannya itu apa gitu loh. Kalau film penasaran, betul? Kok tengah jalan, apalagi pas seru terus mati lampu.
Betul? Tapi kalau firman Tuhan tidak ingin lanjutannya apa, tidak usah tahu. Yang penting Tuhan harus tahu saya, Tuhan harus tahu kerinduan saya, pergumulan saya, beban saya, betul? Coba saudara dan saya perhatikan. Kita punya ibadah, kita ukur menurut ukuran kita sendiri. Kita punya ketaatan, kita ukur menurut ukuran kita sendiri. Ya tak? Ya enggak? Kita punya hidup, benar atau salah, kita ukur menurut kita sendiri. Bayangkan kalau orang ulangan, gurunya bilang, anak-anak, semua periksa ulangannya masing-masing. Wih, semua 10. Semua nilai 10. Kenapa? Yang salah tip X langsung diperbaiki. Betul? Semua nilai 10. Makanya seringkali kan kalau ulangan, kita tidak mungkin dipercaya memeriksanya sendiri. Kadang dibilang apa? Tukar dengan sebelahmu. Untuk meriksa ulangan aja tidak bisa dipercaya. Padahal nilai itu tidak ada hubungannya dengan uang. Cuma nilai angka itu pun tidak bisa dipercaya. Yang tidak ada artinya pun tidak bisa dipercaya. Apalagi yang ada arti. Saudara, coba bayangkan. Betul. Ya apa ya? Ya apa ya? Coba saudara sekarang. Dia datang untuk memperbaiki semuanya. Dia datang untuk memberikan, ini loh ukuran yang benar. Ini loh barometer yang benar. Semua dia kita mengukur dengan, makanya saudara lihat. Waktu di zaman perjanjian lama, dia menyuruh Yehezkiel untuk mengukur dengan apa? Tongkat yang dia berikan. Betul? Betul apa enggak? Nanti baca kitab Yehezkiel. Ya, yang tidak suka baca Alkitab, awas. Pak, saya dari kakek saya sudah Kristen. Kakek saya baca Kejadian habis, terus bapak saya membaca habis itu kitab ya dah, Keluaran habis, ya dah. Saya sekarang ya baru mulai, Pak, bacanya. Ya, jadi nanti sudah kami 800 turunan baru habis, Pak, Alkitab itu. Ya kami bagi-bagi, amin. Parah. Ya. Jadi kitab Yesaya kan ada, betul? Tuhan bilang ukur. Tongkat itu dikasih oleh siapa? Malaikat Tuhan, pakai ukur ini tongkatnya. Tidak boleh bikin sendiri. Tidak boleh skill kamu pergi cari sana buluh kamu potong seukuran berapa. Wis pakai itu udah ukur-ukur sendiri, enggak. Diukur oleh apa? Ukurannya dikasih oleh malaikat Tuhan. Pakai ini mengukurnya. Maka diberikanlah kepadaku sebatang tongkat pengukur. Dikasih ini pakai, enggak boleh pakai ukuranmu dewe. Kita seringkali ukurannya dewe. Amin. Saya sudah doa ukuranmu. Saya sudah tekun ukuran kita, ya toh. Makanya saya sudah bilang sama saudara, ya, kalau di sini kan kita tidak bisa kurangi bangku ini, tidak. Bagaimana cara dia sudah bawa keluar, ya? Tapi di persoalan doa lain sudah saya bilang, pokok tahun depan kurangi bangku, pasti kurang, yang datang akan sangat berkurang. Tidak ada tanya-tanya, tidak ada konseling, tidak ada doa pribadi. Kenapa? Karena semua pakai ukurannya sendiri. Saya sudah doa, Pak. Doa berapa lama? Sekali doa berapa jam? Kok dikit-dikit minta doa. Karena kemalasan daripada doa sendiri. Saya tekun, tapi Pak saya belum bisa dengar. Ya makanya belajar supaya bisa dengar. Kok tanya terus? Kapan pinternya kalau nanya terus? Saya sudah nggak kepingin ditanya. Saya udah nggak peduli. Saya udah nggak kepingin ditanya. Ya, di Semarang Jumat, begitu saya selesai saya langsung turun. Loh, Bapak kenapa seperti itu? Ya karena orang selalu memakai ukurannya sendiri. Saya sudah doa, Pak. Berapa lama engkau berdoa? Per kali doa. Banyak bilang saya sudah 8 tahun, Pak. Kalau engkau sudah 8 tahun doa, berarti engkau doa terus-menerus, berarti engkau bisa doa berjam-jam. Karena sudah 8 tahun engkau terlatih. Loh, iya dong. Ini enggak doa 15 menit, mablak. Itu kan enggak terlatih. Kalau saudara tiap hari jalan pagi, ya toh tiap hari saudara 8 tahun jalan pagi, berarti kan, dia punya fitnessnya tubuh kita kan akan semakin naik. Betul? Semakin kuat jalan. Betul? Karena 8 tahun kan berarti. Loh ini kok 8 tahun kok jalan belum setengah kilo. Lah ini berarti kan ada masalah. Banyak orang tolong doa anak. Enggak. Saya sudah sampaikan ya. Di Solo juga saya bilang, enggak ada doa. Pulang. Ada yang maju. Pak, mau nanya. Enggak ada nanya. Kalau sudah bilang enggak ada nanya. Pak, enggak ada. Kan tadi udah diumumkan. Jangan, waduh ini orang penting. Iya ya enggak apa-apa. Nah, ini kan bahaya model gini. Dia orang miskin dia tegas, dia orang kaya dia lunak luar biasa. Ini kan orang yang munafik, enggak punya integritas. Jadi yuk sekarang kita mau merayakan Natal. Mau balik lagi pengajaran yang dulu, dia datang untuk menebus kita, dia datang untuk menyelamatkan kita, atau mau kelanjutannya?
Kembali kelanjutannya yang tadi itu. Betul? Membawa kita dari kerajaan gelap menuju kerajaan. Lihat, saudara, menuju kerajaan berarti sedang on the way. Dia tidak bilang dia mengeluarkan kita dari kerajaan gelap dan langsung membawa kita atau memindahkan kita sampai di kerajaan terang. Enggak. Semua on the way. Makanya sayang kalau Kristen itu pikirannya tidak murni, motivasinya banyak tersembunyi. Ya, hidupnya tidak tulus dan lain-lain, kasihan. Kasihan orang model-model seperti itu. Dia tidak pernah masuk ke kerajaan terang. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada terang, semuanya akan kelihatan yang tersembunyi. Yang kurang di mana semua. Contoh, saudara kalau mau meriksa telur itu rusak atau enggak? Gampang. Betul? Kasih lampu sebelah sana, saudara lihat telurnya gini kan. Kalau dia bening, enggak rusak. Gampang. Ada sinar tembus, gampang. Ini telurnya busuk kabeh. Tapi enggak kelihatan. Kenapa enggak ada sinar? Saudara. Jadi sekarang ayo, kita mau merayakan Natal, kita mau kelanjutan cerita Natalnya apa? Betul? Jangan bolak-balik Natal lagi. Maka Yesus lahir sebagai bayi, bolak lagi jadi bayi ceritanya. Betul? Terus dia mati, balik lagi ke bayi. Ya tak? Dari Natal ke Paskah, betul? Lahir ke mati, lagi lahir, lagi mati, lagi lahir. Ceritanya apa itu? Betul? Kelanjutannya yang penting. Betul? Kelanjutannya yang kita harus tahu. Terus apa? Harus menyesuaikan diri. Harus mencocokkan ukurannya Tuhan. Standarnya Tuhan. Meterannya Tuhan. Saudara. Itu loh. Karena kalau saudara pakai meterannya sendiri pasti ngamuk terus sama Tuhan. Tuhan sudah lama loh Tuhan. Sudah lama. Loh kamu ngitungnya dari kapan? Kan pertanyaannya begitu. Kalau saudara bilang sudah lama ngitungnya dari kapan? Ayo. Loh, ya Tuhan. Saya sudah doa loh Tuhan. Lah, doa yang sungguh-sungguh mulai kapan? Loh, kalau dihitungnya mulai dari doa yang sungguh-sungguh mulai kapan? Ayo, berarti kan sudah berkurang jauh nih. Doa sih doa sungguh-sungguh kapan? Iya, baru-baru. Terus sudah mulai mau ditegur, mau perbaiki diri mulai kapan? Wah, baru lebih lagi tidak lama lagi. Berarti yang sungguh-sungguhnya berapa lama? Kan kita pakai ukuran kita sendiri terus, betul? Ayo. Loh yang namanya lama diukur dari kapan? Itu saudara, kita ukurannya dari yang kita rasa. Kalau Tuhan kan standarnya yang namanya berdoa itu dari mulai dia tekun gitu. Maka Tuhan bilang apa? Tekunlah berdoa. Yang dihitung mulai tekun. Tapi kalau sekarang doa, besok bolong, lusa cuti, ya toh? Minggu depan lagi atau 3 hari lagi alpa, ya toh? 4 hari lagi izin, doa lagi. Lah yang dihitung mulai tekun. Kapan mulai tekun? Belum pernah Tuhan, bolong banyak. Loh kok rasa lama? Itu kan ukuran kita dewi, saudara. Ayo sekarang jadi Kristen pakai ukurannya Tuhan. Ya dah. Makanya kan ada saudara ukuran internasional yang namanya 1 meter itu adalah 100 cm. Betul? Dunia 1 meter 100 cm. Yang namanya 1 kilo itu adalah 1000 miligram. Ada jelas. Walaupun semua orang punya timbangan, tapi timbangan itu wajib di tera di dinas meteorologi. Nggak bisa dia sendiri 1 kilo loh Pak. Tapi harus ditera ulang bener enggak sekilo pas, betul? Ya Tuhan juga gitu. Bener enggak sudah tekun? Bener enggak sudah taat? Bener enggak sudah tulus? Ukurannya semua Tuhan. Nah, saya ukur dewi. Rasanya sudah Tuhan. Loh, saya ukurannya mana? Coba lihat apa yang dipakai ukur. Memang meteran saudara, tapi sudah patah separuh. Nah ini meteran tapi kan iya, tapi ini separuh mana? Dari 0 sampai 50 mana? Kok 50 sampai 100-nya tok yang ada patah. Lah itu dijadikan meteran. Saudara, Kristen tuh ayo sekarang. Kita mau tahu kelanjutan cerita. Dia datang, terus apa maunya kok datang? Betul? Kelanjutannya apa? Terus selama pelayanan ini di bumi dia perbaiki apa saja? Dia negur apa saja waktu dia melayani? Jangan cuman berkati. Nggak usah buat-buat. Saya nggak percaya, saudara. Kenapa? Katanya tahun beginilah, tahun saya nggak percaya. Itu katanya dia kok. Kok tahu ya zaman dulu saya jadi Kristen tahun 70-an enggak ada tiap tahun ada nama-namanya. Tahun terobosan, tahun sekian, tahun anu. Saudara yang orang tuanya Kristen dari dulu tanya. Ada enggak zaman dulu gereja itu bikin tiap tahun tuh ada apa namanya slogan-slogan. Misalnya tahun 1970 tahun apa, tahun 71 saudara tanya nenek moyang saudara enggak ada. Saya masih ingat di sekolah minggu enggak pernah ada. Sekarang aja tahun segini tahun anu namanya, tahun kreativitas manusia. Ayo. Jadi selesai ibadah sekarang kita mau merayakan Natal.
Natal juga adalah koreksi, bukan hanya sukacita. Natal adalah juga waktu untuk melihat Yesus lahir, sudah berarti penuh enggak buat kita kelahirannya? Atau ya artinya dia akan tolong saya? Kalau untuk nolong dia enggak perlu turun ke bumi, cukup malah apa? Pakai nabi-nabi, betul? Untuk bikin mujizat, nabi-nabi cukup. Kenapa perlu bikin nabi-nabi juga dari perjanjian lama buat mujizat? Membangkitkan orang mati juga dari perjanjian lama ada? Betul? Betul apa enggak? Elisa? Kan orang mati dibangkitkan. Betul? Anak perempuan Sunem lah. Kenapa perlu Yesus turun sendiri? Jadi sekarang mulai kita merayakan Natal, periksa. Sudahkah aku ini menuju ke kerajaan terang? Sudah mendekat atau masih jauh sekali? Cuman baru keluar sedikit dari kerajaan yang gelap. Masih kena gelapnya. Kita mau belajar supaya kedatangan Yesus itu punya arti sepenuhnya dalam hidup kita. Bukan punya hanya 1-2 arti, yaitu menebus, yaitu apalagi mengampuni dosa. Karena dia juga bukan dia terus lahir terus langsung mati, enggak. Betul? Dia lahir dan dia mengajar, dia memperbaiki semua sistem keagamaan, pengerti keagamaan, fokus hidup umat Tuhan. Terus mereka supaya jadi milik Tuhan semua dia perbaiki. Ayolah sekarang Tuhan, kiranya 2017 aku benar-benar jadi milikmu. Jangan aku merasa aku memiliki Tuhan yang hebat. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah memiliki aku karena aku tidak bisa diatur. Karena aku cuma memanfaatkan Tuhan. Karena aku cuma ngarapi berkat Tuhan. Karena aku cuma merintah Tuhan. Ingat kalimat yang terakhir. Orang yang bisa mengasihi Tuhan akan memperlakukan Tuhan dengan baik. Orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan, sekalipun dia merasa memiliki Tuhan, hanya akan memanfaatkan Tuhan. Ibadah selesai, kita mau berdoa.